Oke, untuk mengenal beberapa lever lagi yang lain, yaitu kita akan mencoba menggunakan kepada teman-teman, kita juga bisa merubah jenis huruf yang ada. Caranya dengan memblok isinya, terus boleh menggunakan menu home. Kemudian kita klik di font jenis huruf apa yang kita pakai. Biasanya deskripsi memang Times New Roman, tapi pada contoh kali ini kita akan mencoba beberapa jenis huruf. Tinggal diklik saja kalau teman-teman pilih yang mana dan suka yang mana. Misalnya saya mau coba yang Cambria. Berikut juga ukuran huruf mau saya kecilkan lagi, tinggal pilih yang font size. Ya, biasanya ukuran skripsi standarnya 12 ya. Nah, berikutnya lagi ada di sini unclaimed font size dan juga ada declared font size. Ini untuk tulisan yang lebih besar dan yang lebih kecil. Contohnya huruf yang ini saya perbesarkan. Oke, hampir sama ya. Kalau dikecilkan lagi, tapi biasanya adalah untuk mempermudah teman-teman, silakan aja memakai yang size. Berikutnya, kalau ada kalimat penting dalam skripsi yang ingin harus dibuat dalam format straight talk, silakan teman-teman tinggal di blok dan diklik. Jarang juga sih deskripsi menggunakan straight talk, jarang sekali teman-teman. Berikutnya lagi ada text highlight color. Kita coba-coba aja ya teman-teman untuk melihat hasilnya. Oke, ini text highlight color untuk mewarnai teksnya. Terus ada juga yang font color. Memilih warna fontnya, di blok dulu ya teman-teman. Oke, terus ada lagi yang masih sama kayak yang itu, yaitu ini ya, memberi warna atau shading. Oke, misalkan saya memberi warna merah. Ini ya teman-teman. Nah, beberapa hal lain lagi yang penting yaitu ini ya teman-teman. Subscribe sama subscribe. Biasanya teman-teman menggunakan itu biasanya dalam pengaturan penulisan pangkat ya. Misalkan angka 2-nya di blok, pilih subscribe. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Terus mungkin kalau saya pilih subscribe, dia akan menjadi 12, atau kalau yang lebih dipahami lagi teman-teman, misalnya ada tulisan X1, X2, tapi biasanya penulisan ini tidak ada di kata pengantar. Ini saja hanya membuat biar teman-teman melihat manfaat lainnya yang ada di submenu. Oke, berikutnya lagi teman-teman, dalam penulisan skripsi itu ada beberapa orang yang hobi atau yang menjadi kebiasaan bahwa dalam satu file itu berisikan semua satu skripsinya, tapi
ada orang lain juga yang gaya menulisnya adalah kata pengantar dituliskan dengan file yang berbeda dengan bab 1, bab 2, dan bab 3. Dalam masing-masing bab 1 itu memiliki file yang berbeda, tapi misalkan teman-teman lebih suka menuliskan semuanya itu di dalam format satu file, maka ada hal yang sangat-sangat penting yang harus teman-teman tahu, yaitu menggunakan Ctrl Enter untuk memisahkan satu bagian dengan bagian lainnya. Misalnya bab 1 dan bab 2. Apa sih manfaat dari Ctrl Enter itu? Untuk membuat halaman baru, dan Ctrl Enter itu bisa membantu teman-teman dalam membuat halaman baru secara otomatis. Contohnya seperti ini teman-teman, Ctrl Enter. Nah, nanti akan otomatis pointer kita akan menjadi halaman baru, awal dari halaman baru. Contohnya begini teman-teman, bab 1 misalnya, terus Ctrl Enter lagi, maka bab 2 akan berpindah otomatis. Nah, sehingga saat teman-teman kata pengantar ini teman-teman misalnya mau tuliskan lebih banyak lagi dari contohnya, saya tuliskan sebagai contoh, andaikan saja ini satu paragraf ya teman-teman. Nah, saat ketika teman-teman pada halaman sebelumnya itu masuk pada halaman berikutnya, maka bab 1 itu akan otomatis berpindah ke halaman berikutnya yang tadi. Nah, kalau teman-teman tidak menggunakan Ctrl Enter, biasanya bab 1-nya nanti akan muncul di bagian sini, di bagian bawah dari ketikan itu, dan itu akan membuat teman-teman bingung dan sering menjadi kesalahan perubahan letak ya, apalagi jika teman-teman sudah banyak yang ada grafik, maka akan berubah sedikit. Jadi sebaiknya teman-teman harus gunakan Ctrl Enter sehingga mudah bagi teman-teman, apalagi teman-teman harus pakai enter ke bawah hanya untuk memisahkan bahwa bab 1 itu harus di halaman berikutnya. Maka gunakan saja teman-teman Ctrl Enter saat merubah kata pengantar, maka bab 1 nanti juga akan berpindah secara otomatis bergeser ke halaman berikutnya. Berikutnya lagi teman-teman, dalam penulisan skripsi kita akan memasukkan yang namanya tabel ya. Cara memasukkan tabel itu gampang sekali teman-teman ya. Saya contohkan, kita masuk di menu insert, pilih menu tabel. Nah, di sini teman-teman ada yang kotak-kotak yang kayak gini ya. Itu sebenarnya sel yang terdiri dari 10 kali 8. Sel-sel ini dibentuk menjadi satu tabel, jadi teman-teman itu bisa install dengan menggunakan sel yang ada di sini ini. Tapi bisa juga teman-teman menggunakan insert table. Nah, tinggal kita pilih saja dan import table ya teman-teman. Misalkan saya ingin membuat kolomnya 3 dan barisnya 3. Nah, untuk outfitnya di misalnya pilih saja yang fix column supaya otomatis dia akan membentuk ukuran yang sama. Untuk ini ya, tiap kolom dari setiap selnya. Oke, ini teman-teman. Ini juga teman-teman bisa kita rubah. Saya juga bisa menggeser tabel ini menjadi besar maupun menjadi kecil. Caranya dengan mengklik tahan dan menggeser pada ini ya. Arahkan kursor pada bagian ini teman-teman, ditahan dan digeser. Nah, tabelnya kolomnya bisa berubah.
Itu pun berlaku pada baris, klik tahan, dan geser. Oke, berikutnya saya misalkan di sini membuat nomor, nama, alamat. Di sini nomor 1 dan nomor 2. Oke. Nah, kolom ini, tabel ini juga teman-teman bisa kita rubah, tambah maupun mengurangkan. Jadi ini adalah beberapa sel yang berbentuk menjadi satu. Cara menambahkan kolom sangat gampang. Oke, misalkan antara nama dan alamat saya akan menambahkan satu kolom yang namanya kolom jenis kelamin. Caranya gampang banget, tinggal di blok saja seperti ini. Bisa kita klik tahan dan klik yang namanya insert. Maksudnya klik kanan, yang teman-teman klik kanan, pilih insert, terus kemudian arahkan kursormu pada bagian insert. Itu ada yang insert column to left, insert column to right, insert column to above, dan sebagainya. Tapi karena saya mau mengarahkan satu kolom yang menambahkan satu kolom lagi, dan kolom nama berarti dia di sebelah kanan dari kolom nama, maka saya pilih yang insert column to right. Oke, gampang kan teman-teman? Nah, untuk menghapus juga gampang, tinggal klik kanan terus pilih delete kolom aja. Jadi deh. Bahkan kolomnya itu bisa kita format. Sebagai contoh ini mau saya tambahkan dulu ya, kolom di atas, satu baris di atasnya. Klik kanan, pilih insert. Karena kita mau tambahkan baris, saya perhatikan insert to above dan insert. Insert to below. Karena baris yang saya tambahkan pilihannya yang above, berarti yang di atas, karena memang saya mau tambahkan satu baris di atas. Nah, berikutnya adalah kita format ya satu sel. Ini adalah 4 sel, itu saya mau menjadikan satu, teman-teman. Jadi cara lain tadi kita menggunakan klik kanan, tapi sebenarnya teman-teman ada 2 menu yang barusan saya mengklik tabel yang ada di Word saya, yaitu menu desain dan menu layout, yaitu menu tabel tools. Jadi desain dan layout ini memang fokus untuk pengaturan tabel. Jadi kalau yang tadi saya klik kanan, saya pilih itu yang ini teman-teman, insert, about, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kalau saya mau membuat menjadi satu sel, maka saya pilih yang namanya magic cell. Pada menu layout, menu table tools ini menjadi satu sel. Tapi kalau misal teman-teman mau tambahkan lagi menjadi 2 sel, maka pilih yang spirit cell. Berarti satu selnya kan mau dibagi, tinggal pilih spirit cell. Berapa kolom kira-kira kalau saya mau tambahkan 2 sel? Berarti 2 kolom kira-kira berapa baris? 1 baris. Oke, pilihannya tetap dan oke. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Tinggal kita pindahkan baris kolomnya, garis kolom untuk lurus di sini. Oke, jadi kemudian kolom ini juga bisa kita beri warna seperti ini, teman-teman. Terus pilih menu desain, pilih sini, terserah teman-teman mau mana. Kalau teman-teman coba di rumah, terusnya juga bisa teman-teman berubah model mana yang disediakan oleh Word. Atau teman-teman mau buat dengan gaya teman-teman sendiri, silahkan. Atau misalnya teman-teman mau bahwa gambar garisnya tidak kelihatan, gampang teman-teman, tinggal blok. Misalnya mau saya hapus gambar garis
warna yang berbeda. Silakan teman-teman coba di rumah, tapi biasanya dalam skripsi memang jarang sekali